Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Bu Yenti Ganarsi. Bu Yenti, kalau mendengar keterangan yang disampaikan oleh dua narasumber kita sebelumnya, apakah ini ada unsur TPPU-nya di sini? Atau hanya ya sebatas pencurian uang saja? Ada dong. Kalau TPPU itu kan harus dua kejahatan kan ya. TPPU namanya dua kejahatan. Nah, kalau saya tadi mendengarkan bahwa tanggal 11 ada transaksi kan 200 juta, padahal yang memilikinya sudah almarhum dan kemudian ahli waris tidak ada yang merasa mentransferkan kepada RR berdasarkan penjelasan tadi, berarti kan sudah dipindahkan ke RR tuh, ya. Nah sekarang di RR ini rekeningnya di mana? Kalau rekening itu sudah pindah, itu berarti sudah ada pencucian uang. Jadi waktu transaksi milik almarhum ke RR itu adalah kejahatan perbankan, yaitu pembobolan rekening, kan gitu ya, itu ada ya, menggunakan IP juga ada itu memindahkan gitu ya. Memindahkan menggunakan perintah saya nggak tahu ya. Makanya ini harus apakah memang memang perintah transfer ataukah memang lewat ATM-nya? Karena ATM-nya dipegang yang bersangkutan ya Pak Komarudin. ATM-nya nggak ada kan? ATM-nya dipegang, handphonenya dipegang, ya. laptopnya dipegang, jadi termasuk PIN-nya juga dikuasai. Oke. Jadi dalam keadaan begini sebetulnya menurut saya kan Ketua PPATK juga sudah bilang kalau ada laporannya siap untuk dibuka gitu kan, karena memang apalagi kalau yang minta tuh yang punya rekening kan nggak masalah, ahli warisnya ya, tentu saja karena beliau meninggal ya, ahli warisnya meminta rekeningnya dibuka karena yang bersangkutan meninggal 8 Juli dan tanggal 11 Juli ada transaksi, sementara tidak ada ahli waris yang merasa mentransaksikan, apalagi kalau itu betul ke RR, itu harusnya sudah bisa minta bantuan kepada bank untuk dibuka gitu ya, sekaligus dibuka dari rekening Yosua itu kemana saja, itu akan kelihatan semua, karena bagaimanapun juga ini bukan perkara yang sederhana atau perkara biasa, ini perkara rekening seseorang yang terlibat suatu kasus yang betul-betul menggemparkan. Jadi, ya menurut saya sih membuat polisi remuk redam ini ya kan. Jadi ini yang bisa meminta ke bank ini pihak keluarga juga bisa secara pribadi atau lewat institusi, lewat polisi atau PPATK? Ya sekarang ini kan sudah lapor kepada kepolisian kan, sudah melaporkan. Atau pihak yang bersangkutan lapor kepada banknya, ahli warisnya kan, boleh kan, ahli waris begitu meninggal mau tutup rekening kan, biasanya tutup rekening atau bagian ditutup biasanya, kemudian nah sebelum ditutup kan ingin klarifikasi, boleh, itu berhak sekali, apalagi almarhum ini adalah meninggal dengan tidak wajar, itu pasti harusnya ada pendekatan analisis dari penegak hukum. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Kamarudin. Bang Kamarudin tadi bilang ada 4 nomor rekening. Salah satu rekening diambil 200 juta berpindah ke nomor RR, nomor rekening RR. Nah, sementara 3 rekening lain apakah dananya utuh atau bagaimana, Bang? Atau juga berpindah-pindah? Sedang saya investigasi untuk 4 rekening itu, karena kan untuk membuka rekening itu karena menyangkut prudential banking system dan azas kerahasiaan perbankan. Jadi saya harus meminta surat kuasa dulu karena besok saya mau ke Jambi minta surat kuasa khusus dari ayah ibunya supaya saya bisa lebih leluasa ke bank-bank dimaksud, ada 4 bank termasuk ke Bank Indonesia maupun ke PPATK. Karena surat kuasa yang ada sama saya kan baru surat kuasa untuk melaporkan tindak pidana pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340, pembunuhan 338 dan penganiayaan menyebabkan matinya orang lain 351. Jadi besok saya mau segera ke Jambi untuk mendapatkan 5 surat kuasa, yaitu 1 surat kuasa untuk pencurian, kemudian tindak pidana pencucian uang yang ancamannya 20 tahun kan begitu. Predikat krimnya kan pencurian. Pencucian uangnya itu adalah ancamannya 20 tahun, yaitu dengan mentransaksikan dari banknya siapa almarhum ke banknya diduga RR atas perintah FS kan begitu. Jadi saya dapatkan kuasanya dulu, besok ke Jambi barulah saya akan proses semua gitu. Tetapi sekiranya Presiden Indonesia peduli, sebetulnya ini bisa cepat di awal selesai, tidak perlu terlalu panjang drama ini. Tetapi sayang beliau hanya pidato-pidato saja tanpa action kan begitu. Baik Bang, begini Bang, itu rekening, salah satu rekening 200 juta berpindah ke rekening RR. Nah, apakah informan Abang ini juga dapat informasi ada transaksi rekening RR? Apakah juga ada penarikan sebesar 200 juta? Atau mungkin uang tersebut tetap di rekening RR? Dapat informasi itu nggak Bang? Saya sudah dapat informasi, tetapi tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Kabar Reskrim, kemudian juga kepada Dirtipidum dan Dirtipideksus, kami rapat di sana.
dan mereka juga membenarkan. Jadi tadi beliau minta kepada saya, berilah kami kesempatan untuk mengungkap ini gitu loh. Jadi ya sudah, tapi yang penting komitmen, karena selama ini kan kami berpikiran kita tidak paham yang mana polisi Republik Indonesia, yang mana polisi yang mengabdi kepada mafia kan Bang, begitu. belum, ya. Bang, belum terjawab nih, Bang. Beliau tadi berkomitmen untuk membongkar ini kan gitu, setelah kita beritahu kan gitu. Bang, belum terjawab. 200 juta itu yang pindah ke rekening RR, apakah kemudian di rekening RR ada transaksi sebesar 200 juta juga keluar dari rekening RR? Menurut informan yang ke saya itu mengalir lagi. Bahkan uang itu ada di beberapa rekening, termasuk di rekening squad yang lain, termasuk di salah satu rekening seseorang yang tidak bisa bicara. Itu lebih besar lagi, ada di Bank BCA. Jadi orang ini karena tidak bisa bicara, sekiranya dimintai keterangan oleh penyidik, dia akan hanya bilang AAU, hanya bisa begitu aja. Jadi jadi sengaja mereka rancang ini supaya nanti ketika diusut dia tidak bisa bicara kan begitu. Kecuali AAU kan begitu. Ini sebenarnya uang apa yang apakah uang gajinya dari Brigadir J atau memang ada uang proyek khusus misalnya, kita tidak tahu. Mungkin Abang bisa menjelaskan. Untuk itu uang apa nanti biarlah penyidik yang menemukan itu. Tetapi sementara karena berada di rekeningnya almarhum, kita sebutlah dulu sementara uangnya almarhum dicuri dan atau ditransaksikan menjadi pencucian uang. Itulah disebut dengan tadi predikat crime dan pencucian uangnya kan begitu. Predikat crime-nya pencurian, pencucian uangnya ditransaksikan lagi ke rekening bank yang lain kan gitu. Oke, sekarang saya ingin ke Bang Sugeng. Pak Sugeng, ya. Dengan adanya laporan ini, apa yang harus dilakukan polisi? Apakah langsung menindaklanjuti atau seperti apa? Tapi ditahan dulu, kita harus mendengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, sekarang kami ingin ke Pak Sugeng. Silakan dijawab pertanyaan menggantung tadi, Pak Sugeng. Apa lantas yang harus dilakukan oleh polisi? Sebelum sampai ke situ nih, saya mau memberikan tanggapan soal tipikal kejahatannya ya. Baik. Kalau tipikal kejahatan terkait dengan pemulihan kehormatan, itu tipikal kejahatan yang sebetulnya berdirinya tunggal ya. Ini kita kenal misalnya dalam kultur carok ya. Kultur carok itu kalau untuk memulihkan kehormatan, dia bertarung atau dia mengintai kemudian dibunuh, dia setelah membunuh dia akan datang ke polisi mengaku ya. Terus kalau ada harta bendanya di situ nggak diambil juga ya. Tidak diambil. Ini kan berbeda nih, katanya karena kehormatannya diinjak-injak, dia membunuh, kedua tidak mengaku, merekayasa. Terusnya setelah tidak mengaku, ada lagi kasus curas ini ya. Kok jadi seperti kejahatan jalanan? Itu yang saya mau tanggapi seperti itu. Yang kedua, ini tergantung Pak Komarudin ini ya. Ini kan dalam satu tarikan nafas peristiwa dengan waktu yang berbeda ya, 8 dan 11. Ini ada beberapa tindak pidana. Kalau dalam tindak pidana kan ada teori konkursus gitu ya. Ada beberapa perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang, yaitu teori konkursus. Kalau menggunakan teori konkursus maka ini bisa menjadi satu berkas. Tapi kalau dilaporkan baru, kalau jadi satu berkas agak ringan buat tersangka gitu, tersangka ya. Tapi kalau dilaporkan baru, maka akan ada satu penyidikan perkara yang displit. Ya, makanya ini tergantung Pak Komarudin. Pak Komarudin mau perkara ini displit atau menjadi satu berkas perkara dengan satu dakwaan kumulatif alternatif ya. Jadi dakwaan pertama, dakwaan kedua ya, ini terserah nih Pak Komarudin. Kalau memang memberatkan buat tersangka dengan laporan baru dipisah atau split gitu ya. Demikian. Baik. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian dengan adanya kasus ini atau dengan ada laporan baru ini, apakah hanya rekening Brigadir J saja yang harus diperiksa? Apakah kemudian rekening-rekening lainnya seperti rekening dari Sambo misalnya yang dikatakan ada menjanjikan sejumlah uang dan segala macam harus diusut juga? Nanti kita bahas selepas jeda, kita kembali sesaat lagi.
Saya ingin ke Bu Yenti Ganarsih dengan adanya temuan awal dan juga dugaan awal diungkapkan oleh 2 orang narasumber kita. Halo, Bu Yenti? Belum nanti Ya, koordinasi halo. di belakangan. Ya, halo. Ya, Bu Yenti, apakah memungkinkan untuk memeriksa sesuai dengan keinginan dari kuasa hukum bahwa semua rekening yang berkaitan dengan FS dan juga ajudan-ajudannya harus diperiksa oleh PPATK atau hanya beberapa rekening saja kalau kita melihat Ya. kasus ini? Ya, sekarang melihat kasus ini ya, kalau saya berpikir tadinya ya, sebelum pun ada keributan ini, ketika ada bahwa HP-nya tidak ada, rekeningnya tidak ada, itu harusnya juga termasuk sejak awal itu rekening itu juga dilihat, biasanya begitu. Zaman sekarang itu kalau ada pembunuhan, kemudian susah siapa pelakunya, perbuatannya terjadi, korbannya ada, tapi pelakunya siapa, itu yang sekarang itu yang dibuka, itu bukan hanya HP, CCTV, atau cari saksi lain, tetapi juga harus melihat bagaimana perjalanan rekeningnya. Ini juga bisa membantu penyidik dalam rangka strategi penyidikan. Siapa tahu di sana ada petunjuk. Di dalam aliran dana rekening itu ada petunjuk. Jadi menurut saya sudah seharusnya lah kepolisian dalam kaitannya seperti ini juga lihat. Apalagi sekarang pengacara sudah melaporkan. Dan kemudian memang ATM-nya, rekeningnya memang tidak ada. Memang kalau betul begitu itu sudah menurut saya wajib ya untuk dilihat. Termasuk kaitannya dengan teman-temannya yang sedang diperiksa ini, betulkah ada aliran dana transaksi dari almarhum yang sudah meninggal pada waktu itu kemana dan sekarang di mana, dan itu adalah di mana sekarang itu adalah TPPU. Baik, saya ingin ke Tapi Kamarudin. kejahatan asalnya tolong mungkin jangan pencurian ya Pak Komarudin, karena kan itu dari rekening ya. Saya kira jangan sampai pencurian, kita membantu polisi lah. Bukan pencurian, itu pasti dalam undang-undang perbankan. Mengalirkan atau mentransaksikan rekening orang lain. Bang Kamarudin, ada tenggat waktu mungkin yang dicanangkan oleh pihak kuasa hukum untuk pembukaan rekening ini atau pengembalian dana tersebut? Jadi TPPU itu juga ancamannya cukup berat, yaitu 20 tahun ya. Jadi kita nanti bikin juga laporan baru nanti tentang tindak pidana pencurian, junto pencurian dengan kekerasan, junto TPPU. Itu ancaman maksimumnya itu 20 tahun. Jadi nanti terserah jaksa apakah mau dibuat surat dakwaannya kumulatif, apakah subsidiaritas, apakah alternatif, itu urusan jaksa. Tetapi supaya ini terungkap semuanya, kami tetap berketetapan hati harus melaporkan, karena kalau tadi tidak kami laporkan, ini semua tertutup. Yang fokus hanyalah kepada pembunuhannya, dan pembunuhannya pun dari awal kan mereka tolak dengan berbagai macam hoax dan sandiwara, kan begitu. Bang, ini kan 200 juta uang yang besar, kemudian di bank lain juga ada uangnya. Kalau menurut Abang ini uangnya, kalaulah memang dugaan TPPU, ini uangnya dari mana Bang? Ada dugaan itu uangnya almarhum dan atau bisa juga uang dana taktis gitu loh. Tetapi kalau misalnya itu dana taktis kan tidak harus seperti itu caranya, kan bisa minta tolong kepada ahli waris. Ini uang misalnya adalah punyanya Verdi Sambo misalnya, atau dana taktis misalnya, tolong dong dikembalikan. Pasti misalnya kalau itu diajukan dengan baik-baik, pasti saya berikan nasihat kepada klien saya supaya dikembalikan kalau memang itu bukan haknya. Baik, Bang Bila perlu saya sumbang mereka duit kalau memang perlu uang gitu loh. Jadi jangan gara-gara uang orang harus nyawanya dibunuh gitu loh. Baik, Bang Kamarudin, nanti kita tunggu laporan baru dari Abang. Ya, nanti kita tunggu lagi laporan baru, perkembangan terbarunya seperti apa. Nanti kita akan lihat juga langkah dari pihak kepolisian menanggapi dari laporan Abang yang tadi hari ini dilakukan. Terima kasih Bang Kamarudin, terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Bu Yenti sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.